Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-10, pengurapan raja. Dalam dua berita sebelumnya kita telah melihat raja diperkenalkan, yang memperkenalkan, tempat perkenalan, berita perkenalan, dan cara perkenalan. Dalam berita ini kita datang kepada pengurapan raja yang real, diurapi melalui baptisan. Matius 3 ayat 13 mengatakan, kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dua kata penting dalam ayat ini adalah Galilea dan Sungai Yordan. Kita perlu melihat makna kalimat dari Galilea ke Sungai Yordan. Tidaklah mudah mengerti mengapa Yesus tidak datang dari Bethlehem, tetapi dari Galilea. Juga mengapa tidak ke Yerusalem, tetapi ke Sungai Yordan. Kita juga perlu mengerti mengapa dia datang kepada Yohanes, seorang yang liar, bukan kepada imam besar, agamawan yang berkebudayaan. Selain itu, kita perlu mengetahui mengapa dia datang untuk dibaptis, bukan dikuduskan. Datang dari Galilea. Dalam Perjanjian Baru, Galilea adalah daerah yang diremehkan, melambangkan penolakan. Yesus bukan datang dari Bethlehem, sebab saat itu Bethlehem adalah tempat yang dihormati dan disambut. Jika Anda datang dari Bethlehem, orang-orang akan menghormati dan menyambut Anda. Tetapi jika Anda datang dari Galilea, orang-orang akan meremehkan dan menolak Anda. Tempat ini bukan tempat yang ditolak oleh Allah, tetapi ditolak oleh agama dan kebudayaan. Semua orang yang datang kepada pemulihan Tuhan bukan datang dari Bethlehem, tetapi datang dari Galilea. Jangan berpikir untuk datang ke tempat yang dihormati dan disambut hangat, melainkan datang dari tempat yang diremehkan dan ditolak oleh agama dan kebudayaan. Sekalipun seorang presiden suatu negara yang menempuh jalan gereja, dia pun perlu merupakan orang yang datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Jika hari ini Anda masih dihormati dan disambut oleh agama dan kebudayaan, saya yakin Anda bukan di jalan dari Galilea ke Sungai Yordan. Jalan hidup gereja hari ini bukan dari Bethlehem ke Yerusalem, melainkan dari Galilea ke Sungai Yordan. Jalan gereja adalah jalan sempit. Orang-orang yang teringat gereja mungkin berkata, inilah kerajaan surga. Jalan ini tentu sangat tinggi. Meskipun jalan ini tinggi, tetapi bukan menurut konsepsi kita. Ini adalah jalan bebas hambatan dari Galilea ke Sungai Yordan. Datang ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat penguburan dan kebangkitan. Karena itu, Sungai Yordan melambangkan tempat pengakhiran dan permulaan hidup baru. Umat Israel menempuh perjalanan di padang gurun sekitar 40 tahun lamanya. Akhirnya mereka dikubur di Sungai Yordan. Karena itu, Sungai Yordan mengakhiri mereka, mengakhiri sejarah pengembaraan mereka di padang gurun. Akan tetapi, Sungai Yordan juga memberi mereka awal baru. Karena Sungai Yordan memberi permulaan hidup baru kepada mereka dan mengantar mereka memasuki zaman baru. Sungai Yordan membawa orang Israel keluar dari padang gurun untuk memasuki tanah permai. Tanah permai adalah Kristus. Inilah makna Sungai Yordan. Dalam hidup gereja hari ini, jalan kita adalah jalan dari Galilea ke Sungai Yordan. Dari penolakan ke pengakhiran dan kebangkitan. Dalam hidup gereja tidak ada kehormatan, tetapi ada pengakhiran. Dalam gereja kita saling diakhiri. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita saling diakhiri. Pengakhiran bukanlah tamat, melainkan permulaan. Sebab pengakhiran selalu menyebabkan permulaan hidup baru. Maka kita dapat bersaksi bahwa setiap pengakhiran akan menjadi permulaan hidup baru. Hidup gereja memang menakjubkan, tetapi tidak menakjubkan menurut konsepsi kita. Hidup gereja yang menakjubkan ini cepat atau lambat akan mengakhiri kita. Apa adanya kita
apa yang kita miliki, apa yang dapat kita lakukan, semuanya akan diakhiri. Kita semua berada di jalan dari Galilea ke Sungai Yordan, dari tempat penolakan ke tempat pengakhiran. Di tempat pengakhiran ini, kita berjumpa dengan Raja. Hidup gereja adalah tempat kita berjumpa dengan Raja. Sehari demi sehari, hidup gereja membawa kita kepada Kristus, juga membawa Kristus Sang Raja kepada kita. Akhirnya, kerajaan ada di sini. Karena itu, hidup gereja adalah kerajaan. Dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus dengan status sebagai manusia, menurut cara perjanjian baru Allah, datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Dari keempat Injil, hanya Injil Yohanes yang tidak mencatat pembaptisan Tuhan, karena Yohanes mempersaksikan bahwa Tuhan adalah Allah. Matius 3 ayat 13 tidak mengatakan bahwa Yesus datang kepada Yohanes untuk dikuduskan, melainkan mengatakan bahwa dia datang untuk dibaptis. Tetapi gereja pertama-tama bukan gereja yang menguduskan, melainkan gereja yang membaptis. Tuhan Yesus adalah gembala yang sejati. Gembala selalu memimpin. Tuhan Yesus adalah gembala, raja, pemimpin yang berjalan dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Dia datang ke Sungai Yordan bukan untuk bertakhta, melainkan ditaruh ke dalam kematian dan dikubur. Menggenapkan seluruh keadil benaran. Matius 3 ayat 14-15 mengatakan, Yohanes mau menghalangi dia dan berkata, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun engkau yang datang kepadaku. Yesus menjawab dan berkata, Izinkanlah aku untuk saat ini, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh keadil benaran. Maka Yohanes mengizinkannya. Yohanes sangat tidak mengerti. Dia terheran-heran bagaimana Yesus dapat dibaptis olehnya. Dia mengira seharusnya dia yang dibaptis oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa setidaknya Yohanes masih dalam hayat alamiahnya. Meskipun dia telah dijenuhi dalam Roh Kudus, tetapi masih ada unsur alamiahnya yang tersisa. Karena itu, Yesus seolah-olah berkata, Kamu perlu mengizinkan aku dibaptis. Jangan menghalangi aku dengan konsepsi alamiahmu. Jangan mengira karena kekuatanku lebih besar daripada kamu, maka aku tidak perlu dibaptis olehmu. Izinkanlah aku dibaptis. Dengan demikian, barulah kita dapat menggenapkan seluruh keadil benaran. Keadil benaran adalah kehidupan, perbuatan, perilaku menjadi benar menurut cara yang ditetapkan oleh Allah. Dalam perjanjian lama, keadil benaran adalah mematuhi hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Kini Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengadakan baptisan. Orang dibaptis adalah memenuhi keadil benaran di hadapan Allah. Berarti menjalankan permintaan Allah. Tuhan Yesus datang kepada Yohanes bukan dengan status sebagai Allah, melainkan dengan status sebagai seorang manusia biasa, seorang Israel sejati. Karena itu, dia perlu dibaptis untuk mematuhi pengaturan Allah pada zaman ini. Jika tidak, dia tidak benar terhadap Allah. Pada zaman Yohanes Pembaptis, Allah menetapkan baptisan sebagai satu jalan. Siapapun yang mau memasuki kerajaan surga perlu melewati jalan baptisan Yohanes Pembaptis ini. Bahkan Yesus Kristus pun tidak terkecuali. Dia juga perlu melewati jalan ini. Jika tidak, dia kurang melewati pintu keadil benaran ini. Tuhan dibaptis bukan hanya untuk menggenapkan seluruh keadil benaran menurut ketetapan Allah, tetapi dia juga membiarkan dirinya ditaruh dalam kematian dan kebangkitan, supaya dia dapat melayani, bukan secara alamiah, tetapi secara kebangkitan. Melalui baptisan, bahkan sebelum 3,5 tahun dari kematian dan kebangkitan yang real, dia hidup dan melayani dalam kebangkitan. Menurut pengertian kita, Tuhan Yesus ditaruh ke dalam kematian, di atas salib, dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi dalam pandangan Allah dan menurut pengertian Tuhan, sebelum 3,5 tahun di atas salib, dia telah ditaruh dalam kematian. Sebelum dia memulai ministrinya, dia telah ditaruh ke dalam kematian dan kebangkitan. Karena itu, dia tidak melayani secara alamiah. Ministrinya sepenuhnya di dalam hayat kebangkitannya. Maka dia memasuki pintu keadilbenaran dan menempuh jalan keadilbenaran. Apa yang dia lakukan di atas jalan ini, semuanya adalah keadilbenaran. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, banyak orang akan berkata kepadanya, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dalam nama-Mu, mengusir setan dalam nama-Mu, dan melakukan banyak mukjizat dalam nama-Mu?" Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari aku, kamu sekalian pelanggar hukum." Tuhan seolah-olah berkata, "Kamu sekalian pelanggar hukum, aku tidak pernah berkenan, juga tidak pernah setuju dengan apa yang kamu lakukan, karena kamu tidak melakukan dalam kebangkitan. Kamu melakukan cara alamiah dalam hayat alamiah kamu. Kamu tidak adil benar, kamu adalah pelanggar hukum." Melalui baptisan, Tuhan Yesus memasuki pintu keadilbenaran. Kemudian dia senantiasa berjalan pada jalan keadilbenaran. Karena itu, dia adalah yang adil benar. Diurapi dengan Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 mengatakan, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan lihatlah, langit terbuka kepadanya, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Yesus bukan hanya diurapi melalui baptisan, dia juga diurapi dengan Roh Kudus. Keluar dari air. Setelah dibaptis, Tuhan keluar dari air. Ini melambangkan bahwa setelah kematian dan penguburannya, dia bangkit dari antara orang mati. Langit terbuka kepadanya. Tuhan dibaptis untuk menggenapkan keadilbenaran Allah dan ditaruh ke dalam kematian dan kebangkitan. Maka beroleh 3 hal: langit terbuka, Roh Allah turun, dan Bapa berbicara. Hari ini kita juga seharusnya demikian. Karena Tuhan Yesus dibaptis menggenapkan keadilbenaran Allah, maka langit terbuka kepadanya. Roh Kudus turun ke atasnya dan Bapa berbicara tentang dia. Melalui diakhiri, kita bisa memperoleh langit yang terbuka, Roh yang turun, dan perkataan Bapa. Dalam hidup gereja, ketika kita diakhiri, langit terbuka, Roh itu datang, dan Bapa berbicara. Roh Allah turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16 mengatakan, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sebelum Roh Allah turun ke atasnya, Tuhan Yesus telah dilahirkan dari Roh Kudus, membuktikan bahwa telah ada Roh Allah di dalam dia. Ini adalah untuk kelahirannya. Kini Roh Allah turun ke atasnya adalah untuk ministrinya. Hal ini menggenapkan perkataan Yesaya 61 ayat 1, 42 ayat 1, dan Mazmur 45 ayat 7, untuk mengurapi Raja baru dan memperkenalkan dia kepada umatnya. Burung merpati adalah lemah lembut, dan matanya hanya dapat melihat satu benda pada satu saat. Karena itu, burung merpati melambangkan kelembutan dan ketulusan dalam pandangan dan tujuan. Dengan turunnya Roh Allah seperti burung merpati ke atas Tuhan Yesus, dia dapat melayani dalam kelembutan dan ketulusan, fokus pada kehendak Allah. Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dia dilahirkan dari Roh Kudus, tersusun dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah unsur susunannya, akan tetapi dia masih perlu baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah ada di dalam Yesus sebelum dia dibaptis, mengapa Roh Kudus masih perlu turun ke atasnya? Apakah ada 2 roh? Bukankah Roh Allah di dalam Yesus? Memang benar. Lalu mengapa Roh Kudus tetap turun ke atasnya? Apakah roh yang di dalam dia berbeda dengan roh yang turun ke atasnya? Selain roh yang telah di dalam dia, apakah perlu roh yang lain turun ke atasnya?
Jika Anda mengatakan bahwa keduanya adalah satu roh, bagaimana dua roh ini dapat menjadi satu? Roh yang telah tinggal di dalam Tuhan Yesus adalah roh yang turun ke atasnya. Apakah Yesus mempunyai roh? Ya, dia mempunyai roh. Lalu mengapa Roh Kudus tetap turun ke atasnya? Saya bersama Anda di sini karena saya di sini. Bagaimana saya masih dapat datang kepada Anda? Meskipun saya di sini, tidak mungkin datang lagi kepada Anda. Tetapi tidak mustahil bagi persona yang ilahi ini. Tuhan itu ajaib. Dia dapat pada saat yang bersamaan di sini, sekaligus datang di sini. Kristus di dalam Anda atau di surga, Dia di dalam kita juga di surga. Karena itu, Tuhan di sini juga datang ke sini. Bapa berkata kepadanya, Matius 3 ayat 17 mengatakan, "Lihatlah, suara dari langit berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Turunnya Roh Kudus adalah pengurapan Kristus. Berbicaranya Bapa adalah kesaksian bahwa Kristus adalah anak yang terkasih. Ini adalah gambaran Trinitas ilahi, anak bangkit keluar dari air, roh turun ke atas anak, dan Bapa berbicara tentang anak. Ini membuktikan bahwa Bapa, anak, dan roh ada secara bersamaan. Hal ini adalah untuk merampungkan ekonomi Allah. Demikianlah berita pengurapan raja tentang raja yang diurapi. Diurapi melalui baptisan, diurapi dengan Roh Kudus. Berita selanjutnya kita akan melihat tentang raja dicobai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.